Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saiful Bahri Siregar, guru di SD Negeri 104230 Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Saya di sini sebagai calon guru penggerak kelompok PDP 103 Kabupaten Deli Serdang dengan pendamping Ibu Aisyah Hasibuan. Pada video ini, saya akan memaparkan tentang pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan akar dari pendidikan bangsa Indonesia. Berawal dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kita hanya mampu menuntun anak tersebut, bukan merubah kodratnya. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan yang kita kenal saat ini dengan merdeka belajar. Namun, pendidik sebagai pamong dan fasilitator bahkan motivator dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Lalu, kita juga memahami bahwa pendidikan yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara dengan menghamba pada anak, maksudnya yaitu agar kita selaku pendidik mampu mendidik siswa dengan memperhatikan kebutuhan siswa, dengan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan berpusat pada siswa, sehingga kita benar-benar memahami esensi mendidik anak dengan menganggap anak merupakan objek utama dalam pembelajaran yang harus kita perhatikan dengan sebaiknya apa potensinya yang dimiliki oleh anak tersebut. Nah, dari pemikiran ini, timbullah pemahaman semua anak tidak terlepas dari kodratnya yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar, dalam melakukan pembaruan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki Hajar mengingatkan kepada guru selaku pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman. Bila melihat dari kodrat zaman saat ini, pendidikan global menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21 dalam menghadapi era globalisasi dan era revolusi industri 4.0, maka kita selaku pendidik sudah seharusnya mengarahkan dan menuntun siswa untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tuntutan zaman. Ki Hajar Dewantara mengingatkan juga bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia, sehingga siswa tidak melupakan budayanya sesuai dengan kodratnya sebagai bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan karena jasanya yang sangat luar biasa dalam mengkritik pemerintah kolonial Belanda terhadap pendidikan pribumi di Indonesia. Beliau pertama sekali membangun pusat pendidikan, yaitu Taman Siswa di Yogyakarta. Salah satu konsep yang dikenal yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara adalah momong, among, dan ngemong, yang kemudian dikembangkan menjadi 3 prinsip kepemimpinan di Taman Siswa: Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani.
Pada dasarnya, konsep-konsep pendidikan itu mengutamakan cinta dan kasih sayang. Mendidik sebagaimana dilakukan orang tua atau bapak ibu pada anak-anaknya sendiri. Ingarso sung tulodo, yang artinya yang di depan memberikan teladan. Maksud kata di depan adalah seseorang harus bisa memberi teladan atau contoh. Teladan menjadi kata kunci kesuksesan dalam pembelajaran, sehingga ketika pembelajaran berlangsung, seorang pendidik harus membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Selama proses pembelajaran, guru tanpa sadar menjadi panutan bagi siswa, baik kata maupun perbuatan. Oleh karena itu, pendidik selain menguasai pengetahuan, dia juga harus mempunyai pribadi yang dapat dicontoh. Ing madya mangun karso, yang artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang bisa menciptakan prakarsa dan ide. Guru memiliki peranan penting untuk menstimulus agar terciptanya prakarsa dan ide di dalam proses pembelajaran. Kehadiran guru dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, Tut Uri Handayani, yang artinya dari belakang, seseorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Pada pengertian itu, seseorang harus dapat mendorong orang yang dalam tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam pekerjaannya. Dalam proses pembelajaran, guru harus bisa memberikan dorongan kepada siswanya untuk belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan. Sehingga kata kunci sukses dalam pembelajaran adalah belajar tuntas dan berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupan. Tut Budi Handayani ini merupakan semboyan yang sudah melekat pada simbol-simbol pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, pendidik asli Indonesia, melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya, manusia memiliki daya, jiwa, yaitu cipta, karsa, dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitik beratkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata, pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika terus berlanjut, akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Guru yang efektif memiliki keunggulan dalam mengajar sebagai fasilitator dalam hubungan dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah, dan juga relasi dan komunikasinya dengan pihak lain. Segi administrasi sebagai guru dan profesionalitasnya. Sikap-sikap profesional itu meliputi antara lain keinginan untuk memperbaiki diri dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Maka penting pula membangun etos kerja yang positif, yaitu menjunjung tinggi pekerjaan, menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaan, dan keinginan untuk melayani masyarakat. Dalam kaitan dengan ini, penting juga performance, penampilan seorang guru profesional secara fisik, intelektual, relasi sosial, kepribadian, nilai-nilai dan kerohanian, serta mampu menjadi motivator. Singkatnya, perlu adanya peningkatan mutu kinerja yang profesional, produktif, dan kolaboratif demi kemanusiaan secara utuh setiap peserta didik. Akhirnya, kita perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna, dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Salam guru penggerak merdeka belajar, guru penggerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.